Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani dari kelas C25B dengan NIM 250407551014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Usman SPD MPD PhD. Ini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran jumlah sel dan volume yang dapat diukur, misalnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ. Yang misalnya itu dalam tubuh manusia, ketika manusia sudah tumbuh tinggi, maka tidak dapat kembali pendek lagi. Begitupun dengan pohon. Ketika pohon sudah menjulang tinggi, maka tidak akan kembali rendah lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan. Nah, di mana perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang meliputi fungsi dan keterampilan. Misalnya, bayi belajar merangkak hingga berbicara. Faktor keduanya meliputi bawaan atau genetik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan hukum perkembangan. Prinsip perkembangan yang pertama terjadi sepanjang hidup, yang kedua berlangsung secara teratur dan bertahap, yang ketiga setiap individu memiliki kecepatannya, yang keempat dari umum ke khusus, yang terakhir atau yang kelima dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya hukum perkembangan yang pertama berjalan dari sederhana ke kompleks. Yang kedua, tahapan berurutan dan tidak bisa dilewati. Yang ketiga, aspek perkembangan saling terkait. Dan yang terakhir, waktu tiap individu berbeda antar individu lain. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketiga, yaitu individu dan perkembangannya. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan menyeluruh dalam diri seseorang sepanjang hidupnya. Proses ini melibatkan beberapa aspek yang saling berhubungan, mulai dari perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik, hingga aspek kognitif yang mencakup kemampuan berpikir, belajar, dan menggunakan bahasa. Selain itu, perkembangan emosional dan sosial juga berperan penting dalam membantu individu mengelola perasaan serta membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan mental yang terjadi pada individu sepanjang rentang kehidupannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu faktor biologis, sosial budaya, dan pendidikan, motivasi, dan emosi, serta teknologi. Adapun implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang kelima, yaitu perkembangan bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, tahap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa berlangsung melalui tahapan yang relatif universal, dimulai sejak masa bayi dengan tangisan, cooing, babbling, hingga menggunakan gestur dan proto-words. Selanjutnya, dampak perkembangan bahasa terhadap komunitas. Perkembangan bahasa mempermudah pertukaran informasi, meningkatkan kualitas hubungan sosial, membangun identitas dan solidaritas sosial, serta mendorong perkembangan ilmu dan budaya. Selanjutnya kita masuk materi yang keenam, yaitu perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya hubungan moral dan spiritualitas.
Moral dan spiritualitas memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Moral mencerminkan perilaku lahiriah seseorang terhadap sesama dan lingkungan sosial, sedangkan spiritualitas menyangkut hubungan batiniah manusia dengan Tuhan serta pencarian makna yang hidup. Dalam keduanya membentuk kepribadian manusia secara utuh. Baik, selanjutnya kita masuk materi yang ketujuh, yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan seorang anak untuk menanggapi perilaku individu sesuai dengan norma, nilai, dan tuntunan yang diharapkan seorang secara sosial. Selanjutnya, dampak perkembangan sosial terhadap masyarakat. Ada dampak positifnya, yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi, toleransi dan kesetaraan meningkat, peningkatan kualitas hidup, dan adapun dampak negatifnya yaitu pergeseran nilai tradisional, kesenjangan sosial, masuknya budaya asing, dan adapun pengaruh media sosial terhadap perkembangan sosial. Nah, ada dampak positifnya yaitu memperluas komunikasi, meningkatkan kesadaran sosial, mendorong kreativitas dan ekonomi digital. Dan ada dampak negatifnya yaitu menurunnya interaksi langsung, penyebaran hoaks, dan kecanduan media sosial. Mungkin itu saja materi dari saya, mulai dari hakikat perkembangan dan pertumbuhan hingga perkembangan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.